Eni Kewariata dengan NIM 252002 program studi PAK. Video ini saya akan menjelaskan aspek-aspek kedewasaan. Shalom anak-anak. Ya, untuk memulai pelajaran kita di siang hari ini, Ibu minta dalam untuk membawa kita dalam kehidupan. Kita belajar oleh kita coba sebagai yang di sana kalau ini kami akan memulai pelajaran kami dalam Tuhan Yesus sebagai anak. Ya, terima kasih Daron. Ya, untuk memulai materi kita di saat siang hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang aspek-aspek kedewasaan. Ya, dalam aspek-aspek kedewasaan ini berbicara tentang sebuah perjalanan holistik yang mencakup aspek kehidupan, bukan sekedar bertambah usia. Jadi Ibu akan bahas di sini ada 6 aspek. Mungkin anak-anak sudah tahu 6 aspek itu. Apakah ada yang bisa jawab salah satu dari 6 aspek itu? Mungkin dari Gigi atau dari Ron, silakan. Ayah. Ya, jadi aspek yang pertama yaitu aspek fisik. Ya, jadi aspek fisik ini adalah perkembangan biologis manusia, yaitu kekuatan otot dan organ dan kematangan sistem reproduksi. Jadi ada 2 sistem biologis. Yaitu yang pertama otot dan organ. Ya, 2 ini. Ya, dalam penjelasan Ibu tentang mengenai aspek fisik, yaitu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, yaitu belajar untuk olahraga secara mandiri, tidak perlu disuruh-suruh, dan kita juga merawat diri kita secara mandiri. Dengan itu kita bisa sehat dan tubuh kita ini semakin sehat dalam melakukan aktivitas. Ya, untuk materi tentang aspek fisik kita sampai buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ya, Ibu minta tolong satu orang untuk baca. 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 19 sampai 20. Enggak, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayarkannya. Itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, terima kasih. Jadi dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ini juga berbicara tentang fisik dan menjaga kesehatan tubuh. Karena tubuh kita ini sudah dibayar lunas oleh darah Roh Kudus, makanya kita ini harus
menjaga tubuh kita ini dengan baik, menjaga supaya tubuh kita ini selalu sehat, karena roh Allah itu yang berdiam di dalam tubuh kita. Untuk itu kita harus mempermuliakan tubuh kita ini dengan baik. Kita harus menjaga tubuh kita ini dengan berolahraga agar tubuh kita ini selalu sehat dalam melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan dengan tubuh kita yang sakit-sakitan, itu hal yang tidak baik. Makanya kita perlu untuk menjaga tubuh kita ini dengan baik agar kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh kita yang sehat ini. Ya, untuk aspek yang kedua yaitu aspek emosi. Ya, aspek emosi adalah kemampuan untuk mengenali atau memahami dan mengelola emosi teman-teman sendiri secara sehat dan berempati terhadap perasaan orang lain. Yaitu kita tidak tidak mudah untuk meledak dalam amarah. Kita diajarkan di sini bahwa menerima setiap kritikan dengan baik. Dalam setiap konflik atau perdebatan atau masalah, kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita hadir untuk kita memberikan tanggapan yang baik untuk orang-orang sekitar yang membuat masalah. Dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari, yaitu terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Mungkin kita membaca Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Ya, silakan Kiki. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, terima kasih Kiki. Dan jadi dalam buah-buah roh itu terdapat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Ya, dalam itu kita bisa belajar bahwa dalam kita menghadapi masalah, kita harus memiliki kasih untuk memberi tanggapan dengan baik, dan kita harus memiliki damai sejahtera untuk kita bisa menerima tanggapan dari orang lain dan juga setiap kritikan atau setiap saran yang diberikan dari orang lain. Ya, untuk kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu aspek sosial. Ya, dalam aspek sosial itu berbicara tentang berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan membangun hubungan yang sehat dalam keluarga dan pertemanan dan juga lingkungan. Ya, contohnya dalam kehidupan sosial kita mungkin ada disuruh bahwa ada kerjasama di lingkungan kampus atau di lingkungan gereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jadi dalam ayat ini juga berbicara tentang menghormati orang lain. Jadi dengan kita menghadiri hal-hal kecil seperti itu, kita sudah dibilang bahwa kita menghargai dan juga kita menghormati orang lain. Ya, secara sosial kita harus melakukan hal tersebut. Ya, dalam aspeknya yang keempat, yaitu aspek pikiran atau kognitif. Aspek pikiran atau kognitif. Ya, jadi dalam aspek ini berbicara tentang kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Ya, jadi dari aspek ini juga berbicara tentang kebijaksanaan ya. Ya, bijaksana dalam hal mengambil keputusan dan juga bijaksana dalam setiap pengalaman kita. Jadi di sini contohnya dalam mempertimbangkan informasi dari berbagai sudut pandang kita, dan kita juga belajar pengalaman-pengalaman dalam menghadapi perubahan. Ya, untuk ayatnya terdapat dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-13. Ya, mungkin Kiki kalau baca Amsal 3 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang mendapat hikmat. Ya, jadi dari ayat itu juga berbicara tentang hikmat dan kepandaian. Itu berfokus kepada pikiran kita. Karena pikiran kita ini kalau baik, berpikir hal-hal yang baik, maka kita bisa menilai itu dengan baik, dan hal yang kita lakukan adalah hal yang sangat bijaksana yang juga bisa yang membantu dengan pikiran kita yang begitu luar biasa. Ya, yang aspek kelima yaitu aspek kerohanian. Ia dalam aspek kerohanian itu adalah pertumbuhan iman, memahami tujuan hidup dan hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu kita meluangkan waktu kita untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ya, ini baru sekali dalam aspek ini yang paling penting adalah berdoa dan membaca Alkitab. Itu firman terdapat dalam Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Ya, jadi dalam berdoa dan membaca Alkitab itu kita perlu meluangkan waktu untuk kita bisa berdoa dan membaca Alkitab dengan tenang. Jadi ini adalah waktu yang harus kita berikan untuk kita melakukan setiap ini. Dan aspeknya yang keenam, yaitu etika. Ya, etika ini berbicara tentang kemampuan untuk bertindak berdasarkan nilai moral dan prinsip kebenaran, keinginan atau tekanan lingkungan, dan juga kita harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jadi dalam etika ini yang paling penting adalah moral kita. Ya, moral. Jadi dalam contohnya itu kata dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari harus selaras
bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berlaku jalan yang akan diketahui. Ya, tadi ini intinya adalah kata dan perbuatan kita itu harus selaras. Jadi kata dengan perbuatan itu harus selaras. Ya. Jadi dalam materi ini Ibu ajarkan karena materi ini sangat membantu pribadi kita untuk menjalani kehidupan kita yang lebih lebih seimbang, bermakna dan berdampak positif juga bagi orang lain dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berempati dan juga bijaksana dalam setiap peran yang kita jalani sehari-hari. Yang mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada tanggapan, pertanyaan dari anak-anak? Iya. Oh ya, berarti sudah mengerti ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, untuk menutupi pertemuan kita di hari ini, Ibu meminta Kiki untuk membawa kita dalam dua bentuk. Terima kasih.